Connected Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto selaku tersangka kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Penahanan dilakukan 20 hari pertama terhitung mulai hari ini. Guna kepentingan penyidikan terhadap tersangka HK dilakukan penahanan selama 20 hari terhitung mulai tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025 dan penahanan dilakukan di cabang Rumah Tahanan Negara dari Rumah Tahanan Negara kelas 1 Jakarta Timur. Bilang iya, bilang bapak handphonenya harus direndam di air, terus bapak standby di DPP. Har bilang ya oke, di mana disimpannya? Bilang direndam di air pak. Har bilang di mana? Bilang gak tahu deh saya. Bilangnya direndam aja. Bilang halo pak. Har bilang naik motor aja pak. Bilang kemana? Har bilang itu yang rumah dekat samping di situ. Bilang pinggir sini pak, kali. Har bilang ya, yang 20 itu. Bilang iya pak. Har bilang yang nomor 10 itu atau di DP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di kajian online. KPK benar-benar telah membuat tim kuasa hukum Hasto Kristianto terkejut, bahkan sampai mau pingsan. Apalagi saat KPK memutar rekaman suara Hasto Kristianto yang saat itu menelpon. Ini Harun Masiku memerintahkan Harun Masiku untuk kabur karena akan dilakukan OTT penangkapan terhadap Harun Masiku. Tak selesai di sana teman-teman, ternyata rekaman ini pun berlanjut ketika Hasto Kristianto juga memerintahkan kepada ini anak buahnya untuk memerintahkan Harun Masiku merendam HP-nya sebelum kabur. Informasi ini teman-teman kita kumpulkan dari berbagai media-media informasi. Salah satunya dari TV One, ada juga dari Kompas. Teman-teman kita simak dulu saja nih informasi selengkapnya dan nanti juga kita bakal dengarkan ini pernyataan balik dari tim kuasa hukum Hasto Kristianto yang kembali teman-teman menolak berbagai bukti-bukti yang sudah ditampilkan oleh KPK. Teman-teman kita simak video selengkapnya. Terhadap perkara suap, yaitu bersama-sama dengan Harun Masiku dan kawan-kawan memberi sesuatu hadiah atau janji kepada Wahyu Setiawan selaku anggota Komisi Pemilihan Umum tahun 2017-2022 bersama-sama dengan Agustiani-Tio F terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024 tetap dilakukan penyidik KPK pemberkasannya secara simultan. Sejak awal saya katakan bahwa sebagai sekjen PDI Perjuangan, saya dengan kepala tegak siap menerima konsekuensi apapun bagi Indonesia raya kita. Karena Indonesia dibangun dengan pengorbanan jiwa dan raga. Kita adalah negeri pejuang. Sehingga saya tidak pernah menyesal. Saya akan terus berjuang dengan api semangat yang menyala. Semoga ini menjadi momentum bagi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menegakkan hukum tanpa kecuali termasuk keluarga Pak Jokowi. Terima kasih. Har bilang gini aja, Pak Hasan segera ini, itu kita ke itu, ke apa namanya? Aduh, bilang, halo Pak. Har bilang naik motor aja Pak. Bilang kemana? Har bilang itu yang rumah dekat samping di situ. Bilang pinggir sini Pak, kali. Har bilang ya, yang 20 itu. Bilang iya Pak. Har bilang yang nomor 10 itu atau di DPM. Bilang ketemuan di situ aja, soalnya di SS nggak ada orang Pak, saya nggak bisa tinggal. Har bilang bapak di mana? Bilang bapak lagi di luar. Har bilang bapak suruh kemana? Bilang perintahnya Pak Harun suruh standby di DPP, lalu handphonenya harus direndam di air. Har bilang di mananya? Bilang terserah bapak, apa saya mau rendemin apa gimana? Saya tunggu di dekat Tuku Umar, naik motor aja. Bilang ya pak.
Har bilang yang di pompa bensin dekat Hotel Sofyan. M bilang, oh Cut Mutia. Har bilang, sekarang berangkat ya. Akan diungkapkan atau diutarakan oleh kuasa hukum Hasto Kristianto berikut ini. Berapa ini Pak? Sampai pukul 6.15 ini dari pagi tadi. Ada satu berita yang tidak enak yang harus saya sampaikan, bahwa terhadap Mas Hasto dilakukan penahanan sejak hari ini terhitung untuk 20 hari. Ya. Akan tetapi dari hasil pemeriksaan hari ini, tidak ada yang substansial yang bisa menjadi alasan mengapa beliau mau dilakukan penahanan terhadap beliau. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang kita sesalkan adalah bahwa dalam proses ini, apa yang ditanyakan oleh penyidik, itu adalah merupakan hal-hal yang selama ini, yang dulu-dulu sudah dipertanyakan. Jadi tidak ada sesuatu yang baru. Jadi kalau saudara-saudara tanya kepada saya, apakah ada bukti permulaan mengenai suap, tidak pernah dimintakan konfirmasi. Begitu juga apakah ada bukti permulaan mengenai obstruction of justice, juga tidak dimintakan konfirmasi kepada Mas Hasto hari ini. Kita terus terang, saya kira kita harus sesalkan ini, karena bagaimanapun juga kalau kita bicara secara hukum, tidak ada alasan faktual ya dan material sehingga beliau harus ditahan pada hari ini. Tidak ada keinginan beliau untuk melarikan diri, tidak ada keinginan beliau menghilangkan barang bukti, dan tidak mungkin juga mengulangi perbuatan, karena perbuatan ini sudah terjadi 6 tahun yang lalu. Ya. Jadi kalau kalau saudara-saudara perhatikan, bahwa penahanan ini, kalau saya lihat dari surat perintah penahanan misalnya, salah satu yang menjadi argumen bagaimana Mas Hasto ditetapkan sebagai tersangka itu adalah hasil pemeriksaan lanjutan pada sesudah pertengahan Desember. Kalau saya tidak keliru 18 Desember. Sudah cukup? Baru kan kemudian tanggal 23 dilakukan penetapan sebagai tersangka. Ya teman-teman, barusan kita juga telah mendengarkan pernyataan dari kedua belah pihak, baik itu dari KPK, baik itu dari tim kuasa hukum Hasto Kristianto, yang sama-sama saling sanggah, saling berdebat terkait sidang pra-peradilan kemarin. Terlepas dari ini, gimana pendapat teman-teman? Apakah memang ini bukti-bukti yang giliran KPK melakukan serangan balik ini telah membuat shock terapi kepada tim kuasa hukum Hasto Kristianto sampai tak punya lagi dalil-dalil untuk membela Hasto Kristianto? Pilihan terakhirnya adalah mengatakan bukti-bukti itu adalah bukti palsu. Tidak ada lagi jalan teman-teman, tak bisa lagi mendatangkan saksi, tak bisa lagi mendatangkan bukti lain untuk membalas bukti yang telah disampaikan KPK. Ya jelas satu-satunya cara untuk melindungi Hasto kliennya adalah menyebut bukti dari KPK ini palsu. Gimana pendapat teman-teman? Tulis di kolom komentar. Mungkin itu informasi kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.